Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-jamil sitruh, al-muhiti ilmuh, al-wasi'i karamuhu wa abwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyu sultanuh, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul azimuh khuluquh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-rafi'i sya'nuh wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man ila Allahi himmatuhu wa qasduh, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang malam ini mengumpulkan kita dan mempertemukan kita kembali di majlis yang penuh rahmat dan berkah. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminah wal 20 ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-128 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Laula jamilu sitrih lam yakun amalun ahlan lil qabul. Yang artinya, jikalau tidak ada keilukan tutupan dari Allah, niscaya tidak adalah amal bisa untuk diterima. Jikalau tidak ada tutupan Allah, tidak adalah amal bisa diterima. Nah, maksudnya adalah laula fadlullah 'alal 'amil lam yakun 'amaluhu ahlan lil qabul. Jikalau tidak anugerah Allah atas orang yang beramal, yang beribadah, jikalau tidak ada anugerah Allah atas orang yang beramal itu, tidak adalah amalnya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-amal alladhi yakunu ahlan lil qabul huwa alladhi tatawaffaru fihi syurutul qabul. Karena amal ibadah yang bisa diterima itu ialah amal ibadah yang sempurna padanya syarat-syarat untuk diterima. Wa syurutul qabul katsirah, sedangkan syarat-syarat diterima amal itu banyak. Zahiratu wa batinah, ada syarat kabul yang zahir, ada syarat kabul yang batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi amal yang kita lakukan, sembahyang contohnya, itu memerlukan anugerah Allah agar bisa diterima. Karena sulit kita bisa menyempurnakan syarat-syarat diterima amal itu. Jadi yang kita harapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlalu teliti meneliti amal-amal kita agar bisa diterima.
Karena kalau Allah itu teliti amal yang kita lakukan, maka amal kita ini sulit untuk bisa diterima karena banyaknya syarat-syarat yang kita sulit untuk memenuhinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sangat diperlukan anugerah Allah, sangat diperlukan kemaafan Allah, sangat diperlukan kemurahan Allah agar amal kita ini bisa diterima di sisinya. Syarat-syarat diterimanya sebuah ibadah ada yang zahir yang mesti kita penuhi, ada yang batin mesti kita penuhi. Faz-zahirah yang zahir contohnya ka'ayyakuna ta'amuhu wa syarabuhu wa libasuhu wa makanuhu halal, bahwa makanannya, minumannya, pakaiannya, tempatnya itu halal. Ini yang zahir. Tenaga yang kita dapatkan dari suatu makanan minuman itu mesti makanan minuman yang halal. Pakaian yang kita pakai mesti pakaian yang halal. Tempat yang kita tempati untuk beribadah itu mesti tempatnya halal. Ini syarat untuk diterimanya sebuah amal ibadah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Inna lillah malakan ala baitil maqdis yunadi kulla laylah man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada mempunyai malaikat yang tempatnya di Baitul Maqdis. Malaikat itu berseru setiap malam. Ujar malaikat itu, barang siapa yang memakan yang haram, tidak diterima baginya ibadah sunat maupun ibadah fardunya. Nah, ini syarat yang zahir. Mesti makanan kita ini halal, minuman kita ini halal. Nah, itu pun kita sudah sulit untuk memastikan bahwa yang kita makan ini halal. Cuma kita hanya berharap, yang didahului dengan kehati-hatian, berharap agar Allah Subhanahu wa taala bisa memaafkan kalau di luar kemampuan kita, di luar pengetahuan kita bahwa yang kita makan itu adalah makanan yang haram. Kita berharap kepada Allah agar makanan-makanan yang tidak sepengetahuan kita, makanan itu haram, bahwa itu bisa ditutupi, dilindungi, dimaafkan oleh Allah, sehingga amal kita ini bisa memenuhi satu syarat dari sekian syarat untuk diterima itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, la yaqbalullah salatal abdi wa fi jawfihi syai'un minal haram. Tidak menerima Allah sembahyang seorang hamba sedangkan di dalam perutnya, dalam rongganya ada sesuatu daripada barang yang haram. Di dalam hadis disebutkan lagi bahwa satu suap makanan yang haram itu mengakibatkan 40 hari ibadah kita ditolak oleh Allah. Nah, demikian sulitnya kita memenuhi syarat-syarat itu. Wa qala aidan, di dalam hadis pula disebutkan, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa bi thamanihi dirhamun haramun lam yaqbalillah salatahu ma dama alaihi minhu syai'. Barang siapa yang membeli pakaian 10 dirham harganya,
umpamanya. Dalam harga 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram. Allah tidak menerima sembahyangnya selama atasnya daripada pakaian tadi sesuatu yang haram itu. Jadi ini yang zahir, yang zahir. Para muhibbin rahimakumullah, kalau sudah kita nyata-nyata melakukan yang haram, sudah nyata-nyata kita makan makanan yang haram, itu kita kada bisa mengharapkan anugerah Allah untuk bisa diterima. Karena sudah nyata-nyata dengan sengaja kita makan makanan yang haram. Yang berharap dapat anugerah Allah ini orang yang sudah hati-hati, orang yang sudah berhati-hati. Tetapi kehati-hatian itu terbatas. Banyak hal-hal yang haram yang tidak diketahuinya, yang di luar dari kemampuannya. Nah, itu yang bisa berharap Allah menerima ibadahnya itu. Itu yang bisa berharap bahwa Allah memaafkannya dari karena memakan yang haram yang di luar pengetahuannya itu, yang di luar kesengajaannya itu. Nah, kalau kita sudah nyata makan yang nyata-nyata hasil yang haram, hasil pakaian didapat dari yang haram, itu kita pakai pakaian yang dari haram ini, kita makan makanan yang duitnya dari yang haram, lalu kita berharap bahwa kita dimaafkan oleh Allah. Nah, itu tidak akan terjadi, tidak akan mungkin. Kalau berharap, berhenti terlebih dahulu, taubat terlebih dahulu, nah berharap kemudian. Para muhibbin rahimakumullah, contohnya yang zahir lagi, syarat kabul itu seperti ridhal walidain, keridhaan dua orang tua kita. Orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, ini Allah tidak ridha kepadanya. Ridallah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan ibu bapak. Nah, kalau ibu bapak kita atau salah satunya tidak ridha dengan perbuatan kita, tidak suka dengan kelakuan kita, maka ibadah kita pun tertahan, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah. Karena ridha Allah tergantung kepada keridhaan mereka. Orang durhaka lawan ibu bapak, lalunya ahli ibadah, ibadahnya sia-sia. Ahli ibadah, ahli wirid, ahli tahajud, puasa tiap hari, tapi dengan ibu bapak durhaka. Nah, ini sia-sia ibadahnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha zauj, contohnya lagi yang zahir, ridhanya suami. Nah, perempuan-perempuan, istri-istri yang durhaka kepada suaminya, itu jangan berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah sebelum dia mendapat keridhaan dari suaminya. Apabila seorang perempuan ini pernah melanggar apa yang dilarang oleh suami, nah ini durhaka kepada suaminya. Beribadah setelah itu ibadahnya tertolak sebelum dapat keridhaan daripada suaminya. Nah, ini contoh syarat-syarat diterima amal yang zahir. Contohnya lagi as-sahna, berbantah. Orang yang berbantah lebih dari 3 hari, nah itu pun amal ibadahnya tertahan, tidak akan bisa sampai ke hadirat Allah kalau belum beres, kalau belum islah perbantahan itu. Jadi sangat banyak syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ammal batinah, adapun syarat-syarat yang batin
untuk diterimanya sebuah amal, minha setengahnya al-ikhlas. Ikhlas. Bi ayya'mala lillah, dengan dia beramal itu karena Allah. Nah, dia beramal itu karena Allah. Baik karena Allah itu menjunjung perintah Allah, atau mendekatkan diri kepada Allah, atau mendapatkan keridhaan Allah, itu termasuk karena Allah. Atau takut terhadap Allah, atau mengharapkan kasih sayang Allah, itu termasuk ikhlas. Dia beribadah karena diperintah Allah, ikhlas. Dia beribadah karena mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas. Dia beribadah untuk keridhaan Allah, ikhlas. Dia beribadah agar dijauhkan dari azab Allah, termasuk ikhlas walaupun kedudukannya rendah. Dia beribadah agar diberi rahmat oleh Allah, ikhlas. Pokoknya ikhlas itu artinya ayya'mala lillah, bahwa dia beramal itu lillah. La li talabi hamdin nas wa ta'zimihim wa jazaihim, tidak ada tujuan beramal itu mencari simpati manusia, tujuan pujian manusia. Tidak ada beramal itu mencari pujian manusia, mencari kehormatan, keagungan di sisi manusia, dan balasan manusia. Nah, apabila kita beribadah, beramal dengan tujuan bahwa agar dipuji, agar dihormati, agar dibalas perbuatan baik kita oleh manusia, itu sudah tidak ikhlas. Artinya amal itu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara syarat kabul amal itu adalah al-ikhlas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang hendak, siapa yang ingin mengharapkan berjumpa Allah, maka beramallah amal saleh, dan jangan menyekutukan dengan ibadah itu seseorang jua pun. Jadi kalau beribadah kepada Allah itu tidak bisa niat bercabang. Misalnya beribadah karena Allah dan agar dipuji oleh orang. Nah, itu ngarannya menyekutukan. Dia beribadah karena Allah agar dimuliakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyrak wa ana minhu bari." Siapa yang beramal satu amalan, dia sekutukan besertaku pada amalan itu selain aku. Ya tadi, beramal karena Allah sekaligus karena untuk dipuji, untuk dihargai. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Fahuwa lilladzi asyrak wa ana minhu bari." Ujar Tuhan, itu hanya untuk sekutuku dan aku tidak akan ikut campur dengan itu. Aku berlepas daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kada bisa disekutukan tujuan kita. Kalau tujuan karena Allah, ya karena Allah. Kalau bergabung dengan yang lain, Allah melepaskan diri. Nah, ini syarat kabulnya amal batin. Ikhlas ini kan urusan batin. Para muhibbin rahimakumullah. Wa minha at-tabarri minal hawli wal quwwah bi an la yansubahu ila nafsihi wa hawlihi wa quwwati. Sebagian lagi daripada syarat batin agar amal itu diterima, bahwa yang beramal ini mesti berlepas dari daya dan upayanya.
Dia tidak menisbahkan amal itu kepada dirinya dan daya upayanya. Orang yang beramal kadang merasa bahwa beramal itu dirinya, tetapi adalah dengan daya upaya Allah. Orang yang beramal ini kadang merasa bahwa beramal itu kemampuan dirinya. Nah, makanya dalam surat Fatihah dijelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Artinya beribadah tapi dengan pertolongan Allah. Artinya memakai aku, tapi aku yang didaya upayakan oleh Allah. Mbak aku juga usalli, aku sembahyang, jangan ditinggal akunya. Karena dalam surat Fatihah itu na'budu, iyyaka na'budu, itu menunjukkan ada aku. Tapi aku ini aku yang tidak bisa lepas daripada nasta'in. Aku yang tidak bisa lepas dari daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mengatakan bahwa sembahyang mbak aku aja syirik, kada mbak akuan, kada sembahyang ngarannya. Siapa yang sembahyang? Allah Ta'ala sembahyang. Allah memerintahkan kita sembahyang. Jadi aku sembahyang, cuma aku yang didaya dan upayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menisbahkan amal kepada diri sendiri. Lianna nisbatal amal ila nafsihi wa haulihi wa quwwatihi nau'u syirkin khafi. Karena menisbahkan amal kepada dirinya, menisbahkan amal kepada daya upayanya, itu semacam syirik yang tersembunyi. Jadi kita beringat benar itu bila bakun itu. Beringat benar bila bakun itu, jangan aku murni. Artinya aku itu aku yang didaya upayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo jaba aku puasa, aku bersedekah, aku berzakat, aku berbuat baik, aku menolong orang. Tapi jangan sampai lupa, aku itu aku yang tidak berdaya, aku yang didaya upayakan oleh Allah. Bila kada ingat itunya, nah itu menggugurkan amal, menggugurkan pahala amal. Wa minha, dan setengahnya lagi syarat diterima amal itu an la yudilla bi amalih, bahwa dia tidak idlal dengan amalnya. Fala yara bi amalihi 'ala Allah haqqan wa idlala, dia tidak melihat dengan amalnya itu atas Allah suatu hak dan suatu jasa. Ini orang beramal lawan beramal ibadah. Setelah dia beramal ibadah, lalu dia merasa ada hak di sisi Allah, ada hak, ada jasa di sisi Allah karena dia beribadah itu. Nah ini namanya idlal. Nah, membuktikan bahwa dia beribadah itu merasa ada jasa terhadap Allah. Dia merasa aneh kalau dirinya sengsara. Dia merasa aneh kalau dirinya susah. Sedangkan orang-orang ahli maksiat hidupnya makmur. Kenapa lah orang sebelah itu sembahyang kada pina makmur? Seorangnya tahajud ya, kenapa pina susah bana hidup? Nah ini idlal. Ini merasa bahwa dengan ibadah itu ada semacam jasa, semacam hak di sisi Allah. Nah bila demikian ini menggugurkan amal. Artinya amal yang kita lakukan dengan idlal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa merasakan keanihan. Kenapa seorang yang ahli ibadah, ahli menuntut ilmu, seorang yang ahli salawat, kenapa hidup ini susah? Kenapa hidup macam-macam musibah datang? Sedangkan orang yang fasik, yang zalim, kenapa mereka makmur? Nah, merasa heran demikian. Itu akibat apa? Akibat ibadahnya disertai dengan idlal. Wa fil hadis disebutkan inna salatal mudil la turfa fawqa ra'si.
Sembahyang orang yang ada idlalnya itu tidak diangkat melebihi kepalanya. Artinya kada akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, setengahnya lagi syarat-syarat amal yang diterima itu an la yamunna bi amali in kana sadaqah bi ayyasta'zimaha, bahwa dia tidak merasa ada berjasa dengan seseorang dengan perbuatan baiknya kepada seseorang itu. Kita misal mau ongkosi orang sekolah, akhirnya dia jadi insinyur, akhirnya dia sampai kepada S3 umpamanya. Lalu kita mau ongkosnya ada rasa berjasa. Nah, ini menyebabkan kehilangan pahala ibadah itu. Kan banyak kita merasa berjasa tuh. Ini orang ini diungkusi mulai SD sampai dibiayai sampai SMP, SMA sampai kuliah jadi sarjana. Sekali jadi sarjana kada hira-hiran lagi lawan seorang nih. Kada hira-hiran lagi. Di hati ada kesal, bah menyesal mengungkusin itu dulu. Apalagi dipandir itu, wah ini dulu ku ungkusi itu. Nah, ini man. Bila ada itu, sedekah yang berpuluh-puluh tahun itu menjadi hangus. Hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, kamu hilangkan, gugurkan pahala sedekah kamu dengan man, dengan perasaan berjasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini kita mengetahui syarat-syarat diterima amal ini sangat berat. Nah, syarat-syarat diterima amal ini begitu susah. Jadi kita mengharapkan kepada Allah agar diberi anugerah, agar diberi kemaafan, agar diberi tutupan dari keaiban-keaiban itu, sehingga amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kada anugerahnya, kita akan sulit memenuhi sekian banyak syarat untuk diterima amal itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, untuk bisa beramal itu sudah sulit. Itu perlu taufik dari Allah. Kita bisa beramal. Nah, untuk diterima amal lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi. Sembahyang agar bisa sah. Sembahyang nih agar bisa sah itu sudah sulit. Kita harus melaksanakan rukun-rukunnya, menghindari pembatalnya dan sebagainya. Nah, supaya sah sembahyang kita itu sudah sulit. Nah, supaya diterima sembahyang lebih sulit lagi. Nah, jadi kita walaupun kita rajin beribadah, walaupun kita rajin sembahyang, maka tambah banyak lagi harap kita kepada Allah agar amal yang demikian penuh kekurangan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Yahya bin Mu'adz, salah seorang imam sufi, berkata, manusia itu terdiri dari tubuh yang banyak aibnya. Dan manusia itu ada mempunyai hati yang banyak aibnya. Kan hati kita ini banyak aibnya juga. Tubuh sudah banyak kelemahannya, hati sudah banyak aibnya. Apakah mungkin dari tubuh yang aib, dari hati yang aib, keluar perbuatan yang bersih? Maulah. Awaknya sudah rigat, hatinya rigat, keluar perbuatan yang bersih. Nah, itu kada mau. Nah, kecuali ujar sidin dengan anugerah Allah, dengan kemaafan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi makin banyak amal, makin banyak harap kita terhadap kemaafan Allah, agar bisa amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada syarat-syarat zahir yang kita penuhi, syarat-syarat batin yang kita penuhi. Sesudah kita berusaha semaksimal mungkin, nah disitulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-29, hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah.
استعينوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.